Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Munarif. Posisi Yahya Khalil Stakuf untuk mempertahankan kursinya sebagai Ketua Umum PBNU makin berada di ujung tanduk. Setelah Suriah PBNU dan pengurus Tanfiziah memastikan pemberhentiannya, ya, melalui surat edaran yang ditandatangani Kiai Haji Afifuddin Muhajir, ya, ini seorang wakil Rois Am, dan Kiai Haji Tajul Mafakir, Khatib Suriah. Tekanan terhadap Yahya Stakuf itu tampaknya sekarang datang dari berbagai arah. Khatib Suriah PBNU Kiai Haji Sarmidi Husna melalui ini media, saya bacanya di media resmi dari NU, ya, media NU online, menegaskan bahwa surat edaran yang sekarang beredar di berbagai platform media sosial itu sah dan berlaku, termasuk poin yang menyatakan bahwa Yahya Stakuf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya kan Yahya Stakuf menyatakan bahwa surat itu tidak sah karena tidak ditandatangani secara elektronik melalui platform Digdaya yang dimiliki PBNU. Di tengah situasi yang genting itu, momen langka terjadi hari ini, hari Kamis tanggal 27 November 2025. Dalam penerbangan dari Jakarta menuju Surabaya, rombongan Yahya Stakuf tanpa sengaja bertemu dengan Rois Am PBNU Kiai Miftahul Ahyar. Mereka satu pesawat, duduknya juga berdekatan, tapi tidak ada komunikasi. Bahkan ketika tiba di Bandara Surabaya, di Bandara Juanda, Yahya Stakuf yang mencoba meminta waktu untuk sowan kepada Miftahul Ahyar itu ditolak secara halus. Dari Bandara Juanda, Yahya Stakuf itu dan rombongan kemudian bergerak menuju pesantren Lirboyo. Ini pesantren yang kunci yang ia harapkan bisa menjadi penopang moral dalam menghadapi krisis kepemimpinan di PBNU. Namun langkahnya ternyata lebih terlambat, ya. Bukan saya nggak tahu terlambat satu langkah atau beberapa langkah. Karena ternyata seperti dikatakan oleh juru bicara pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Muid Sohib, 2 hari sebelumnya, tanggal 25 November itu Sekjen PBNU Saifullah Yusuf dan Bendara Umum PBNU Gutvan Arif Gofur sudah lebih dulu sowan kepada pengasuh utama Lirboyo, yakni Kiai Haji Anwar Mansur dan Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Ya, karena sudah lebih didahului oleh Saifullah Yusuf dan Bendara Umum, tentu saja ini arus komunikasi sebagai ketua umum udah nggak lebih lancar lagi, apalagi pasti disampaikan di situ bahwa dia sudah posisinya dipecat gitu ya. Saifullah Yusuf dan Bendara Umum PBNU itu kini berada dalam posisi yang berseberangan dengan Yahya Stakuf. Bahkan sebelumnya ketika mulai muncul ribut-ribut ini kan Saifullah Yusuf itu menyerukan kepada warga Nahdliyin untuk menyerahkan penyelesaian konflik itu sepenuhnya kepada keputusan Suriah. Ya, artinya dia berada di kubu Suriah yang melakukan pemecatan terhadap Yahya Stakuf, dan dia dengan menyatakan bahwa itu sepenuhnya diserahkan kepada Suriah, berarti dia mendukung penuh kewenangan Suriah sebagai pemegang otoritas tertinggi. Sementara Yahya Stakuf terus masih coba berkilah bahwa surat itu tidak resmi, bahwa eh, Rois Am itu tidak berhak memecat dia, dan kemudian juga mandat dari Muktamar itu dia menduduki jabatan sampai 5 tahun. Sementara sekarang belum sampai 5 tahun. Tahun depan mestinya ya dilaksanakan Muktamar itu. Nah, mengapa kemudian Lirboyo menjadi sangat penting? Karena kan kita ingat sekali kemarin setelah rame surat pemecatan atau surat ultimatum sebenarnya tadinya ya, dari Rois Am bahwa dia diminta untuk mengundurkan diri atau dipecat. Kalau dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri dipecat, kan Yahya Stakuf kemudian melakukan perlawanan. Dia menggelar pertemuan pengurus wilayah NU di Surabaya yang menyatakan pada mandat dia 5 tahun dan dia tidak akan mundur. Kemudian dia juga menyelenggarakan pertemuan para ulama di PBNU, dan rencananya dia itu kan menggelar pertemuan kiai-kiai besar di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dia berharap tentu saja kalau kemudian dukungan dari para kiai sepuh itu solid mendukung dia, ya maka posisinya aman. Tapi kan kemudian kita tahu, ya ini situasinya sekarang sudah berubah. Dan jadi kalau kita bisa simpulkan pertemuan di pesawat, juga Miftahul Ahyar itu menolak ketika Yahya Stakuf mau sowan, dan kemudian kunjungannya atau sowan dia ke Lirboyo disalib oleh Saifullah Yusuf bersama dengan Bendara Umum. Ini menunjukkan bahwa upaya Stakuf untuk mempertahankan kepemimpinan di PBNU
ini berada posisi yang lemah gitu ya, dia makin terpojok gitu. Konflik PBNU itu memasuki titik kulminasi ketika pada 26 November 2025 pukul 00.45 WIB Suriah PBNU menerbitkan edaran. Dokumen edaran itu ditandatangani oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir sebagai Wakil Rais Am dan KH Tajul Mufakir, Khatib Suriah. Dia menyatakan bahwa surat itu maksud saya, edaran itu menyatakan bahwa Yahya Stakuf itu tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Soal ini masih coba dibantah oleh kubunya Yahya Stakuf dan kemudian muncul penegasan dari Kiai Haji Sarmidi Husna, Khatib Syariah PBNU, yang dia menyatakan bahwa edaran itu sah dan berlaku termasuk poin mengenai berakhirnya masa jabatan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Dengan pernyataan itu, Suriah menyatakan posisi mereka final. Tidak ada ruang multitafsir, tidak ada istilah kabarnya, infonya, atau isu. Dokumen resmi itu sudah keluar dan pejabat Suriah mengkonfirmasinya. Nah, di tengah memanasnya polemik itu, sebuah momen tidak terduga itu terjadi di ketinggian 30.000 kaki. Rais Am PBNU, Kiai Miftahul Ahyar, dan Ketua Umum PBNU, saya nyebutnya apa ya, mantan atau masih Ketua Umum? Yahya Stakuf saja ya, netralnya kita sebut. Karena tidak terduga berada dalam satu pesawat ya, satu penerbangan rute Jakarta Surabaya, dan duduknya mereka itu cuma hanya depan belakang gitu ya, karena Yahya Stakuf berada di dan rombongan itu di kursi baris kedua, kemudian Rois Am ini berada baris ketiga, tapi tidak ada percakapan apapun di antara keduanya, dan foto keduanya berada dalam pesawat itu kemudian beredar luas di media sosial, dan tentu saja di tengah panasnya situasi organisasi itu menimbulkan multitafsir bahwa oh ini berarti sudah ada semacam islah di antara mereka. Kira-kira begitu ya. Namun Wakil Sekjen PBNU Haji Nur Hidayat segera memberikan klarifikasi agar spekulasi tidak melebar. Menurut dia pertemuan itu tidak sengaja di kabin pesawat. Ini saya baca di kompas.com disebutkan bahwa Rois Am duduk di kursi 3D, Yahya dan rombongan duduk tepat di baris kedua. Tidak ada pembicaraan apapun selama di dalam pesawat. Nah, yang menarik, setibanya di Bandara Juanda pukul 7.28 waktu Indonesia bagian Barat, Yahya Stakuf sempat mengarahkan agar Rois Am itu menuju ruang VIP, ruang kedatangan di VIP room. Namun Rois Am, Kiai Miftahul Ahyar memilih berjalan menuju parkiran karena katanya alasannya sehari sebelumnya sudah berangkat menggunakan mobil pribadinya itu diparkir di bandara gitu. Nah, ketika Rois Am, Kiai Miftahul Ahyar sedang berjalan menuju tempat parkir itulah kemudian Yahya Stakuf dan rombongan menyusul dari belakang dan kemudian menyampaikan permohonan atau sowan untuk sebagai dalam rangka silaturahim. Yang menarik itu adalah jawaban dari Kiai Miftahul Ahyar. Dia dalam bahasa Madio ya, bukan kromo ini ya. Mangke kula ningali jadwal. Nanti saya melihat jadwalnya dulu katanya. Ini jawaban yang sopan namun jelas ini menunjukkan bahwa dia tidak ingin dalam situasi sekarang ini menerima Yahya Stakuf dan yang kemudian mengubah putusannya untuk memecat Yahya Stakuf. Nah ini ketika mereka jalan beriringan di bandara ini yang banyak diabadikan ini sejumlah kamera ini ponsel dan menyebar luas dan kemudian menimbulkan tanda tanya apakah ini hubungan keduanya sudah mencair gitu ya. Nah, karena itulah kemudian katanya Rois Am, Pak Kiai Miftahul Ahyar itu melalui stafnya meminta semua foto dan video pertemuan singkat itu di take down. Dan kemudian PBNU menjelaskan bahwa konteksnya murni situasional dan bukan momentum politik. Nggak sengaja deh ujuk-ujuk ketemu gitu aja ya. Persoalan organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme resmi PBNU bukan opini publik itu kata Nur Hidayat. Nah dari bandara Yahya Stakuf melanjutkan perjalanan ke Lirboyo. Sementara kalau Kiai Miftahul Ahyar dia ini kan pondok pesantrennya di Surabaya. Jadi pulang ke pondok pesantrennya. Nah inilah momen yang juga kemudian ternyata mengecewakan juga ini di Lirboyo karena dia diberitahu bahwa sudah 2 hari sebelumnya Saifullah Yusuf bersama Gutvan Arif Gofur, Bendahara Umum PBNU itu sudah sowan ke sana juga ke Lirboyo dan seperti dituliskan dalam Facebooknya Nadir Shah, Kiai Nadir Shah Hussein ini salah satu intelektual muda NU yang tinggal di Australia menyatakan bahwa memang hubungan antara Yahya Stakuf dengan Saifullah Yusuf dan bendahara umumnya Gutvan Arif Gofur ini nggak cocok.
Sementara Yahya Stakuf juga menyatakan dia mengakui bahwa dia sudah lama nggak ketemu. Mungkin sibuk Saifullah Yusuf. Waktu itu gitu dia bicara diplomatis kepada wartawan. Ini bukan soal siapa yang lebih duluan datang ya. Dalam kultur pesantren kan urutan sowan itu bisa mencerminkan prioritas komunikasi, siapa yang lebih dipercaya, dan siapa yang dianggap sedang memikul amanah organisasi. Karena nggak mungkin mereka nyelonong. Misalnya Saifullah Yusuf misalnya nggak mungkin nyelonong. Mesti mereka matur dulu kalau dalam bahasa pesantren gitu untuk sowan, dan ketika diperkenankan mereka baru hadir. Jadi kedatangan Saifullah Yusuf lebih dahulu bersama dengan bendahara dan kemudian disusul oleh Yahya Stakuf ini kalau dari sisi narasi politik ya bisa kita tafsirkan harus komunikasi dan dukungan internal tidak lagi sepenuhnya berpihak kepada Yahya Stakuf. Jadi ini sangat penting konteksnya ya. Nah pertanyaannya sekarang kembali lagi kan, mengapa sih Yahya Stakuf itu dipecat sebagai Ketua Umum PBNU? Selama ini kan narasi yang berkembang itu bahwa karena dia itu menghadirkan pembicara yang pro-Zionis, yakni Peter Rekovic ini di Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Ini tokoh yang dikenal sebagai pro-Zionis internasional. Bahkan ini juga kehebohan juga terjadi di Universitas Indonesia karena sebagai Ketua Majelis Wali Amanah, Yahya Stakuf juga menghadirkan dia sebagai pembicara dalam forum orientasi program pasca sarjana di UI. Dan ini juga menimbulkan kehebohan. Dan waktu itu juga muncul petisi desakan agar dia mundur sebagai Ketua Majelis Wali Amanah dari Universitas Indonesia. Nah, bagi sebagian besar kiai sepuh, tindakan ini dianggap mencederai komitmen NU terhadap perjuangan Palestina dan juga memperlihatkan ketiadaan sensitivitas geopolitik. Selain itu, ternyata kalau menurut versi Mahfud MD, ini juga tokoh Nahdliyin juga, tapi tidak dalam struktural. Ini kata dia konflik yang diwariskan dari era Jokowi soal konsesi tambang. Ini melalui akun channel YouTube-nya Pak Mahfud MD menyatakan begitu. Ini dipicu kisruh pengelolaan tambang, terutama konsesi-konsesi yang diberikan pada era Presiden Jokowi. Jadi urusan, ini kelihatannya urusan sumber daya alam atau urusan fulus ya, menjadi salah satu titik gesekan. Nah, pernyataan itu memperkuat pandangan bahwa konflik PBNU itu tidak berdiri sendiri tetapi bersinggungan dengan satu politik nasional, ekonomi sumber daya alam, dan posisi NU sebagai kekuatan sosial terbesar, tentu saja juga pertimbangan geopolitik global. Nah, kombinasi dua faktor itu membuat Syuriah merasa bahwa PBNU telah keluar dari khitoh atau garis yang perlu dikembalikan ke relnya. Mana kita membaca soal ini? Kalau di NU itu kita mesti membaca juga peran dari para kiai sepuh, terutama tidak harus mereka yang ada dalam struktur PBNU, tapi mereka yang punya jaringan pesantren yang besar, begitu ya. Tadi Lirboyo jelas itu salah satu pesantren yang besar di Kediri. Ada juga jaringan pesantren seperti Peloso, Sidogiri ini kalau di Kediri ya. Mereka tampaknya cenderung berhati-hati, tapi tidak memberikan dukungan eksplisit kepada Yahya Stakuf. Seperti juga Lirboyo kan mensyaratkan kalau mau pertemuan di sana itu bukan pertemuan dari kubunya Yahya Stakuf saja, tapi kubu dua kubu yang harus bertikai, dan itu adalah dalam rangka forum islah gitu. Nah, kalau kita lihat ini Suriah relatif, saya tidak menyebut semuanya itu solid, tapi ada juga Suriah yang masih katanya ada hubungan famili dengan Yahya Stakuf juga menolak soal itu. Sementara Tanfiziyah ini jelas terbelah ya. Dari lihat aja pengurus hariannya itu ketua umum dengan sekjen dan bendum saja itu mereka beda kubu. Jadi ini bukan lagi konflik personal tapi pertarungan legitimasi. Jadi apa yang kita simpulkan setidaknya dari peristiwa hari ini saja ya. Pertemuan di pesawat, penolakan halus dari Rois Am untuk menerima Yahya Stakuf sowan, kemudian peristiwa di Lirboyo yang dia lebih didahului oleh Saifullah Yusuf. Ini kan menunjukkan bahwa perpecahan internal itu makin melebar. Dan ini sementara ini kalau kita bisa simpulkan dari gambaran besarnya ya posisi Yahya Stakuf itu sudah makin terpojok karena secara resmi edarannya itu dia sudah dinyatakan dia tidak lagi dalam jabatan sebagai ketua umum PBNU dan juga tidak boleh lagi membawa atribut NU. Dengan Suriah sudah memutuskan pemberhentian dan dukungan dari pesantren dan para kiai sepuh mengendur, dan kemudian sebagian pengurus Tanfiziyahnya sendiri juga mendukung keputusan Suriah, ya ini peluangnya Yahya untuk mempertahankan kursinya semakin tipis. Kita nggak tahu nih kalau dia punya jurus yang dahsyat gitu, melakukan silat atau akrobat politik dan kemudian bisa menyelamatkan jabatannya. Tapi kemarin saya kan sudah nyinggung soal begini, ini memang pernah terjadi juga di eranya Gus Dur, tapi Gus Dur pada waktu itu yang memenangkan pertarungan.
Tapi apakah Yahya Stakuf dia punya kaliber dan punya makom yang sama dengan Gus Dur? Kita tunggu perkembangan berikutnya. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.